Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi bersama gue Ega Pratama, tentunya channel gue official. Tentang pembahasan Sagittarius itu nggak ada habisnya ya. Bahkan setiap hari itu ada aja pembahasannya. Mungkin kalian tuh hampir bosan banget dengan Sagittarius ya. Saking bosannya nih, Sagittarius tuh ya nggak ada habisnya, tuh selalu merubah sifatnya dan selalu merubah sudut pandangnya agar kamu tuh tidak tahu apa yang mereka alami dan apa yang mereka lakukan atau mereka rencanakan lah, sehingga kamu nggak bisa menebak nih ya, langkah apa yang kamu harus ambil ketika kamu mendekati orang yang berjodoh Sagittarius ya. Ya itulah hal yang wajar ketika kamu harus memperkenalkan diri kamu dengan Sagittarius. Itu artinya kamu harus siap dengan semua yang akan Sagittarius ambil dan akan Sagittarius lakukan ke kamu. Jadi setidaknya kamu tahu bagaimana sih cara menyikapi tentang hal-hal yang Sagittarius lakukan, dan Sagittarius akan pilih bagaimana sih resikonya yang akan diambil oleh Sagittarius, sehingga kamu tuh gak kaget ketika Sagittarius selalu mengambil resiko dalam setiap tindakannya dan selalu tahu jalan keluarnya ketika kamu tuh gak benar-benar tahu apa yang dia rencanakan. Sagittarius selalu menjadi misterius dimanapun tempatnya, sehingga Sagittarius dikenal sebagai zodiak yang selalu ceroboh dan nekat banget ya. Oke, pembahasan ini akan menyangkutkan dengan hal kecerobohan Sagittarius, melainkan juga dengan hal kenekatan Sagittarius ya. Jadi bagi kalian yang penasaran apapun ceritanya kali ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Welcome back to my YouTube channel bagi bersama gue Ega. Dan ya seperti kalian tahu ya, Sagittarius tuh memiliki Sagittarius memiliki sifat ya, memiliki sifat yang sangat angkuh banget dengan segala tindakannya, memiliki sikap yang sangat keras kepala banget. Setiap pilihannya tuh harus iya, dan ia memiliki sikap yang benar-benar tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa terkalahkan. Dia nggak pernah ingin mengalah tentunya, karena menurut Sagittarius seorang pemimpin adalah dia yang memilih resiko dan dia selalu mengambil resiko dari rekan-rekannya gitu ya. Maksudnya apa sih? Sagittarius memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu seseorang yang selalu bertindak sesuai logikanya, seseorang yang bertindak dengan sesuai nalurinya, dan seseorang yang bertindak dengan apa yang dia pikirkan saat itu juga. Jadi Sagittarius tidak pernah merencanakan apapun yang dia rencanakan. Jadi setiap yang dia rencanakan tuh selalu gagal, selalu hancur total, dan selalu benar-benar di luar ekspektasi dia lah, sehingga dia tuh lebih baik langsung das daripada merencanakan hal yang nggak pernah dia bisa jalankan ya. Aneh ya, Sagittarius tuh selalu mempunyai inspirasi banyak, selalu mempunyai wawasan yang luas, bahkan selalu mempunyai sudut pandang yang sangat luas banget. Tapi sayangnya Sagittarius memiliki keburukan, yaitu merencanakan hal yang nggak bisa dia jalanin. Karena apa? Mungkin ada beberapa faktor yang membuat Sagittarius itu terhenti, yaitu salah satunya adalah support system ya, sehingga Sagittarius itu memerlukan banyak energi, dan Sagittarius ingin memiliki salah satunya adalah pengakuan. Dan ketika lingkungan sekitar itu mengakui dia, itu membuat Sagittarius tuh semakin pede dan semakin yakin. Tapi ada sebaliknya guys, ketika Sagittarius itu terlihat, maka Sagittarius itu akan malu. Jadi ada beberapa nih sifat zodiak Sagittarius yang nggak hampir sama dan nggak hampir bergandengan, melainkan selalu bertolak belakang. Sagittarius memiliki banyak sifat, sehingga tidak ada satupun yang kalian ketahui Sagittarius ini sama dengan Sagittarius ini. Jadi jangan pernah beranggapan ketika aku bercerita tentang Sagittarius, kalian memiliki pasangan Sagittarius, kalian bisa menebak-nebak apa yang pasangan kalian lakukan dengan ceritaku ini. Ya mohon maaf ya, tidak semua ceritaku ini hampir sama dengan pasangan kamu, kecuali ada persamaan dari segi pemikiran ya dalam setiap konten-konten aku ya, itu ya. Terus Sagittarius juga pengambil resiko ya. Gak heran sih ketika Sagittarius selalu mengambil resiko, dan resiko itu Sagittarius nggak pernah pikirkan bahwa ketika Sagittarius memikirkan resiko, itu artinya Sagittarius itu nggak akan berani dengan tahapan yang akan dihadapi ke depannya gitu ya. Intinya ketika ingin melangkah, Sagittarius itu tidak melihat resikonya dulu, melainkan melihat apa sih yang harus dia pikirkan dulu, apa sih yang harus
dia lihat dulu di sekitarnya apa sih yang dia harus eh apa ya, yang harus dia butuhkan ketika resiko itu benar-benar bisa dilawan, ketika resiko itu benar-benar bisa dihindari gitu ya. Bahkan resiko itu tidak lebih penting daripada kewajiban menurut Sagittarius ya. Ketika Sagittarius itu benar-benar harus benar-benar iya dan benar-benar nggak bisa mundur lagi ketika ada seseorang yang menurut Sagittarius itu penting, sehingga Sagittarius itu mengambil keputusan itu dengan cepat banget ya, meskipun resikonya mental fisik Sagittarius tuh nggak se wow yang kalian duga ya. Sagittarius tuh mungkin lemah banget dalam perasaannya, kepekaan banget, sehingga ketika ada orang-orang yang sensitif terus dia masuk dalam perkumpulan yang sangat keras, mungkin Sagittarius tuh sulit banget untuk beradaptasi. Itu kemungkinannya. Dan nggak heran juga ketika Sagittarius tuh selalu mudah untuk mempelajari sekitarnya. Nggak heran juga ketika Sagittarius tuh selalu mendalami semua karakter-karakter setiap individu manusia di sekitarnya juga, karena Sagittarius tuh tipikal zodiak yang selalu ingin belajar dari langsung gitu loh. Jadi nggak dari pelajaran buku ataupun video-video, melainkan Sagittarius tuh belajar dari langsung. Di setiap orang ketemu dengan Sagittarius ingin tahu sih bagaimana sih orang ini bersikap seperti ini ketika Sagittarius melakukan seperti ini. Jadi ya jangan heran juga ketika Sagittarius tuh bertemu dengan kamu yang ingin kamu cari dan yang ingin kamu dekati. Sagittarius sudah tahu dulu dari orang lain, mungkin dari sifat kamu juga mungkin, yang membuat Sagittarius tuh yakin bahwa kamu tuh orangnya seperti ini gitu ya. Jadi ketika kamu dibuktikan oleh Sagittarius, ketika Sagittarius membuktikan apa kemampuannya ke kamu dan kamu bingung kenapa ada orang yang seperti ini, ya jangan heran kan, karena Sagittarius tuh memiliki adaptasi yang sangat luar biasa, sehingga ya banyak orang yang menjadi Sagittarius tuh selalu diterima di lingkungannya. Tapi nggak semua lingkungannya, ada beberapa lingkungan juga yang membuat Sagittarius tuh tidak cocok banget dengan orang-orang seperti ini ya, sehingga Sagittarius tuh sulit untuk beradaptasi. Karena apa? Lingkungan itu juga mempengaruhi Sagittarius. Sagittarius akan menjadi kreatif ataupun Sagittarius akan menjadi pendiam, itu tergantung lingkungannya. Sehingga ya gak heran ketika Sagittarius tuh dicap orang sombong juga ketika lingkungannya nggak pas, dan ketika lingkungannya benar-benar bukan lingkungan Sagittarius yang notabene selalu aktif, lingkungan pasif banget dan nggak benar-benar nggak memerlukan imajinasi, melainkan memerlukan tenaga. Itu bukan lingkungan Sagittarius banget sih. Kalian paham lah. Ketika kamu mungkin pernah mengalami dalam kondisi kamu tuh pindah di satu tempat, dan tempat itu mungkin menurut kamu nggak cocok banget karena mungkin dari sekitarnya, lingkungannya itu orang-orangnya sarkas mungkin ya, dan kamu tipikal orang yang nggak suka sarkas. Kamu tipikal orang yang nggak suka namanya bisik-bisik ataupun keramaian, ya itulah Sagittarius ya. Sagittarius tuh nggak suka ramai, tapi kalau diajak berpetualang sejauh manapun yang kalian mau dan sejauh manapun yang kalian inginkan, ketika Sagittarius punya uangnya dan punya modal dan niatnya, gas Sagittarius gitu ya. Jadi selalu asik lah dalam setiap perkumpulan Sagittarius ya. Terus gini nih, ada beberapa orang juga yang salah paham tentang Sagittarius, karena menurut orang-orang juga, di setiap aku melihat orang-orang seperti ini tuh, Sagittarius selalu dianggap menjadi orang yang caper ataupun pembawa masalah juga pernah. Terus ada juga orang-orang yang menganggap Sagittarius tuh nggak ada apa-apanya, melainkan orang yang kosong banget ya, sehingga Sagittarius tuh selalu mudah untuk direndahkan di setiap lingkungan barunya. Padahal kenyataannya Sagittarius tuh hanya melakukan itu untuk mencari tahu seberapa sih dalam ikatan pertemanan itu, terus seberapa sih pentingnya hubungan pertemanan itu, dan seberapa sih kamu pandai menilai seseorang dari penampilan dan dari kenyataannya tuh. Kenapa? Menurut Sagittarius ya, ketika kamu menilai seseorang dari tampangnya aja, itu bukan menjadi tolak ukur kamu bisa menghina seseorang gitu ya. Karena mungkin orang itu diam-diam di belakang kamu berprestasi, mungkin orang-orang di belakang kamu menjadi orang-orang yang hebat dan
Orang-orang itu tidak ingin menunjukkan ke kamu karena kamu itu bukan orang yang cocok untuk ditunjukkan dan bukan orang yang cocok juga untuk menjadi support sistemnya gitu ya. Jadi jangan heran ketika orang-orang seperti itu menjadi lebih maju daripada kamu. Ya kamu hanya bisa mengejudge, kamu hanya bisa merendahkan, bahkan kamu hanya bisa membanding-bandingkan dengan diri kamu sendiri dan menghina orang itu sehingga orang itu tidak terlihat di depan kamu, sehingga di belakang kamu itu menjadi orang yang wow banget. Wah, itulah Sagittarius ya. Menjadi seorang yang misterius dan menjadi seorang yang terbuka untuk untuk masing orang-orang individu. Jadi nggak semua disamakan oleh Sagittarius. Sagittarius memilih dan memilah seseorang yang mungkin siapa sih yang pantas untuk di lingkungan Sagittarius ataupun siapa sih nggak pantas untuk di lingkungan Sagittarius ya. Mohon maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, dan mohon maaf jika kalian tidak paham dengan isi konten-konten aku dan video-video aku. Apa sih bang, lu cerita apa sih yang lu bahas sih, apa sih yang ada dalam video kamu? Ya aku minta maaf karena aku hanya berusaha apa yang aku bisa, aku hanya berusaha apa yang aku mampu, dan aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu aja. Jadi selebihnya aku minta maaf, dan kalian jangan berekspektasi tinggi dengan pengetahuan apa yang aku tahu, oke? Dan aku berterima kasih banget untuk kalian sudah like, comment, and subscribe. Thank you untuk kalian sudah support, thank you udah komen selalu, dan thank you udah yang udah selalu menunggu video-video aku akan selalu bikinkan konten ya. Kedepannya insya Allah aku akan menambahkan konten lagi karena berhubung saat ini aku masih dalam lingkungan terikat sehingga aku tidak bisa kemana-mana. Ya udah deh, kita nikmati aja konten-konten seperti ini ya, oke? Intinya niatku adalah menghibur kalian, bukan untuk mengadu domba ataupun menyesatkan kalian ya, oke? Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.